Besti, Japan Edition with Cindy. Hari ini kita bakal bahas topik yang agak serius ya. Bukan soal wisata, bukan soal belanja, tapi soal kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di kuil-kuil Jepang. Termasuk beberapa kasus yang sampai viral dan masuk berita loh. Jadi kasusnya seperti ini, dan ini. Oke, kenapa ini penting? Karena kuil di Jepang bukan sekedar objek wisata, tapi juga tempat ibadah yang sakral, penuh makna spiritual. Tapi sayangnya banyak banget turis, bahkan influencer yang nggak tahu etika di kuil atau malah sengaja melanggarnya. Kalian penasaran kasusnya apa aja? Aku bakal bahas satu-satu ya. Oke, kita mulai dengan kasus pertama. Itu terjadi di kuil Yasukuni, Tokyo pada Agustus 2024. Dilansir dari The Asahi Shimbun, ditemukan coretan grafiti dalam huruf Cina dan Latin di pilar kuil, termasuk kata SB atau toilet. Dan ini bukan kejadian yang pertama ya, sebelumnya kuil ini juga pernah beberapa kali jadi target vandalisme karena kontroversi sejarahnya. Polisi menangkap satu pelaku, seorang pria asal Cina yang tinggal di Jepang, sementara dua pria lainnya kabur ke negaranya. Jadi ini tuh bikin pemerintah Jepang tuh makin ketat soal pengawasan di kuil-kuil penting seperti ini. Oke, di kasus kedua ada di Meiji Jingu November 2024. Kuil ini terkenal banget, terletak di Shibuya dan jadi salah satu Jingu paling penting di Jepang. Tapi pada 10 November ditemukan ukiran karakter kanji di tori kedua, diduga dibuat dengan benda tajam. Lebih parah lagi, ternyata ini bukan pertama kali. Jadi pada tahun 2022, tori pertama juga sempat dirusak nih. Jadi polisi langsung turun tangan dan menutup sebagian area kuil untuk penyelidikan. Oke, ini kasus yang menurut aku juga sama arahnya. Kasus ketiga yang terakhir, yang paling heboh di media sosial. Jadi Oktober 2024, seorang influencer asal Chili, Maria Del Mar, jadi bikin video akrobatik di atas gerbang tori sambil joget. Nah, videonya viral, tapi juga menuai kecaman besar karena dianggap melecehkan kesakralan kuil. Walau akhirnya dia minta maaf dan dihapus videonya, publik Jepang dan netizen internasional tetap menganggap ini melanggar etika. Oke, dari kasus-kasus tadi, kita bisa lihat nih, banyak orang yang nggak ngerti bahwa kuil di Jepang itu tempat suci. Jadi kuil bukan cuma sekedar spot instagramable, spot foto, tapi juga tempat ibadah yang udah ada ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Nah, jadi di video kali ini aku bakal infoin ke kalian jadi beberapa informasi penting. Jadi contohnya nih, di Jepang itu kan banyak beberapa istilah kuil, kayak ada jinja, taisha, jingu, gu atau ju. Nah, itu tuh aku bakal infoin ke kalian detail, jadi biar kalian nggak salah nih pemahamannya. Serta aku juga bakal info tata cara etika saat kalian akan berangkat atau saat kalian akan berkunjung ke kuil-kuil yang ada di Jepang. Tonton video ini sampai habis ya. Oke, jadi aku bakal bahas yang pertama adalah perbedaan penyebutan kuil di Jepang. Ada jinja, taisha, jingu, dan ju atau gu. Nah, kuil di Jepang memiliki berbagai cara penyebutan seperti gu, jingu, dan taisha. Akan tetapi apa sih yang membedakan masing-masing penyebutan tersebut? Oke, jadi aku bakal bahas perbedaan taisha dan jinja. Jinja itu merupakan tempat ibadah untuk memuja dewa-dewa Jepang kuno. Di sisi lain, taisha merupakan nama penyebutan yang hanya digunakan untuk kuil Izumo Taisha yang terletak di prefektur Shimane. Akan tetapi, pada akhir abad ke-19, kuil dengan penyebutan taisha semakin banyak, seperti kuil Suwa Taisha di prefektur Nagano, dan ada kuil Kasuga Taisha yang terletak di prefektur Nara. Jadi sekarang tuh kuil yang dengan nama taisha itu juga udah lumayan banyak. Lalu selanjutnya apa tuh bedanya gu dan jingu? Dewa yang dipuja dalam kuil tersebut disebut dengan saijin. Istilah saijin ini mengacu pada nenek moyang keluarga kekaisaran Jepang. Lalu kuil yang memiliki hubungan mendalam dengan keluarga kekaisaran Jepang disebut jingu. Ada beberapa jingu yang terkenal nih di Jepang, seperti ada Amaterasu Omikami yang dipuja di kuil Ise Jingu, prefektur Mie. Ada pula Kaisar Meiji yang dipuja di kuil Meiji Jingu, Tokyo, yang tadi ada kasus itu yang tadi aku bilang. Jadi itu tuh termasuk ada di pembahasan di Jingu ini.
Lalu, tempat-tempat yang memiliki nama Mia dan Ju pada umumnya juga merupakan kuil yang memiliki hubungan erat dengan keluarga kekaisaran. Kuil-kuil ini disebut sebagai Sinu atau didedikasikan untuk anggota laki-laki dari keluarga kekaisaran. Nah, bahkan nih, tempat-tempat suci di mana tokoh-tokoh sejarah penting juga dipuja secara tradisional termasuk dalam kuil yang berakhiran gu, ada namanya. Ini termasuk kuil terkenal yang sering menjadi objek wisata seperti kuil Toshogu yang memuja Ieyasu atau Tokugawa Ieyasu dan kuil Temanggu yang memuja Sugawara no Michizane. Nah, untuk kuil Toshogu itu sempat aku sempat info ini detailnya, jadi kalau kalian penasaran langsung aja cek video aku. Nah, lalu selanjutnya adalah pemberian nama kuil ini diberikan pada kuil-kuil di seluruh Jepang yang digunakan sebelum Perang Dunia Kedua. Penyebutan Taisha berfungsi sebagai cara untuk mengelompokkan kuil-kuil yang memiliki peran dan nama yang sama. Kuil-kuil ini juga menunjukkan tempat-tempat dengan latar belakang sejarah tertentu. Jadi Jinja, aku jelasin lagi mungkin lebih spesifik. Jinja adalah istilah umum untuk kuil Shinto, tempat menyembah para dewa atau kami. Taisha itu kuil agung yang misalnya Izumo Taisha di Shimane, terus ada Kasuga Taisha di Nara. Dulu istilahnya itu hanya untuk kuil tertinggi. Terus ada Jingu, seperti yang tadi aku bilang, digunakan untuk kuil yang punya kaitan langsung dengan kekaisaran Jepang, seperti yang tadi aku info, Meiji Jingu, dan Amaterasu juga itu. Terus juga Gu atau Mia itu juga menyiratkan hubungan dengan tokoh penting atau leluhur keluarga kekaisaran. Contohnya Toshogu yang ada di Nikko yang memuja Tokugawa Ieyasu. Jadi di setiap penyebutan punya bobot historis dan spiritual yang besar. Salah satunya alasan kenapa pengunjung harus banget nih ngerti sopan santun atau etika pada saat kalian berkunjung ke kuil. Oke, jadi selanjutnya aku bakal bahas etika yang harus kalian punya atau harus kalian pelajari sebelum kalian berkunjung ke kuil yang ada di Jepang. Yang pertama, kalian harus berperilaku sopan dan berpakaian sesuai dengan tingkat kesopanan saat berkunjung ke kuil. Apabila kalian mengenakan topi, lepaskan topi. Misalnya Anda memasuki halaman kuil, di beberapa kuil kalian juga bahkan mungkin harus melepas sepatu kalian. Biasanya kalian dapat mengambil foto halaman, tapi tidak di dalam kuil tersebut. Jadi perhatiin nih, biasanya tuh kalau kalian nggak boleh ambil foto tuh pasti ada sign-nya di dekat-dekat kuil. Terus kalau kalian misalnya nggak yakin, kalian nggak bisa baca sign-nya, misalnya pakai bahasa Jepang, langsung tanya aja sama staffnya biar kalian nggak salah. Selanjutnya, pada saat kalian memasuki kuil, pengunjung diwajibkan untuk mensucikan diri mereka terlebih dahulu. Kalian kemungkinan besar akan menemukan temizuya atau gayung air chozuya yang ditempatkan di dekat pintu masuk bagi pengunjung yang akan mencuci tangan atau mulut mereka. Nah, kuil juga seringkali menyediakan zokoro atau tempat pembakaran dupa. Misalnya nih, kalau kalian ke Sensuji Temple itu ada di depan tuh yang kayak gini. Jadi itu tuh untuk mensucikan diri asapnya itu. Jadi pengunjung dapat mengayunkan asap dari tungku dupa ke bagian tubuh tertentu yang mungkin dirasa tidak sehat dan mengharapkan asap tersebut dapat memulihkan tubuh. Dan lalu mengayunkan ke kepala tersebut disebut juga dapat membawa kebijaksanaan dan kejernihan pikiran. Oke, selanjutnya adalah berdoa. Apabila kalian ingin berdoa di aula utama kuil, lemparin beberapa koin ke dalam kotak persembahan. Sebenarnya sih nggak ada jumlah yang disarankan atau koin keberuntungan tertentu yang perlu dipertimbangkan, itu nggak ada. Jadi itu nanti biasanya tergantung dari kuil-kuilnya. Nah, kalian juga misalnya nih untuk tata cara berdoa itu, misalnya kalau memang kalian dari keyakinan yang lain, mungkin bisa berdoa dengan keyakinan lain, atau memang biasanya tuh di Jepang tuh ada tata cara berdoa pada saat kalian ke kuil. Nah, aku bakal spill ya. Jadi di Jepang itu ada istilah Nirei ni Hakushu Ichirei. Bukukan tubuh kalian 2 kali, tepuk tangan kalian 2 kali dan berdoa, dan membungkuk tubuh kalian sekali lagi. Tepuk tangan kalian menunjukkan bahwa kalian bahagia bisa bertemu dengan para dewa dan dewi. Pengecualian ya untuk di kuil Izumo Taisha di Shimane, kalian wajib membungkukannya 2 kali, tepuk tangan kalian 4 kali, dan membungkuk tubuh sekali lagi. Nah, itu
beda-beda. Jadi nanti kalian mending tanya aja sama staff di sana atau kalian search dulu. Di sebelum pulang biasanya terdapat counter juga atau toko di mana kalian bisa membeli omamori atau jimat keberuntungan dan enak, pelangkat kayu di mana kalian bisa menulis doa dan harapan kalian. Kalian juga bisa membeli omikuji ramalan tentang keberuntungan kalian. Tinggalkan area kuil dengan berjalan di sisi jalan, ikuti peraturan dan tetap ramah pengunjung dan tetap ramah saat kalian mengunjungi kuil ini. Berdoalah dengan penuh hormat. Ada juga nih beberapa kuil yang mengizinkan pengunjung untuk menyalakan dupa dan meninggalkan sebagai persembahan. Biasanya kalian hanya perlu memilih satu batang dupa dan menyalakan dari lilin yang terdekat atau nyala api yang tertutup. Gunakan tangan kalian untuk memadamkan api dan yang menyala karena tidak dianjurkan untuk meniup dengan mulut. Kemudian dengan hati-hati kalian letakkan di batang dupa di pasir. Jadi ada beberapa cara. Jadi better sebelum kalian berkunjung, kalau kalian pengen tahu lebih deeply, kalian cek dulu tata cara berdoanya, mungkin bisa di website atau bisa di YouTube biar kalian tidak salah pas ke sana. Nah, aku ada pesan nih buat kalian. Jadi aku saranin ke kalian, jadi tempat ibadah itu kan bukan lokasi konten yang sembarangan nih. Kalau kalian bikin konten, pastikan tidak memanjatori atau struktur bangunan seperti yang kasus-kasus tadi yang aku udah spill di depan. Tidak bersuara keras atau tertawa teriak-teriak, tidak berpakaian terbuka atau berpose tidak sopan. Jadi alangkah baiknya di saat kita berkunjung ke tempat-tempat suci, kita juga harus menjaga semua dari lisan, tata krama dan perilaku yang kita lakukan di sana. So bestie, ini dia bahasan kita hari ini. Kasus-kasus viral dan pelecehan kuil Jepang bukan cuma memalukan tapi juga menyedihkan nih. Biar nggak kejadian lagi, yuk kita jadi turis yang hormat sama budaya lokal. Apalagi kalau kita masuk ke tempat suci seperti kuil. Jepang itu indah banget, tapi juga punya nilai dan aturan. Kalau kita bisa ikuti aturan itu, perjalanan kita bukan cuma menyenangkan tapi juga lebih bermanfaat. So, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya atau di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate